Gerhana matahari adalah trik sulap kosmik di mana bulan tiba-tiba menelan matahari. Hanya saja ini bukan hasil sulap, melainkan sains sederhana. Yuk kita cari tahu cara kerjanya dan cara kamu bisa mengamati peristiwa menakjubkan ini. Semuanya dimulai ketika bulan, matahari, dan bumi berada dalam satu garis lurus, dengan posisi bulan tepat di antara kita dan bintang kesayangan kita. Kedudukan sejajar ini terjadi karena orbit bulan mengelilingi bumi sedikit miring dibandingkan orbit bumi mengelilingi matahari. Gerhana matahari hanya terjadi saat bulan baru, di mana bulan berada paling dekat dengan bumi dalam orbitnya. Jadi, ketika posisinya pas, bayangan bulan akan mengenai bumi, menghalangi sinar matahari mencapai kita. Bayangkan berada di ruangan dengan saklar lampu besar, tapi bukannya mematikan lampu, kamu malah menutupinya dengan bulan. Begitulah gambaran gerhana matahari. Gerhana matahari bukanlah peristiwa rutin dan hanya terjadi beberapa kali dalam setahun. Frekuensi gerhana matahari ditentukan oleh banyak hal, seperti kedudukan bulan, matahari, dan bumi, serta posisi bulan dalam orbitnya mengelilingi bumi. Ada 3 jenis utama gerhana matahari: total, sebagian, dan cincin. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutupi seluruh bagian matahari dan langit menjadi gelap, seperti malam hari. Fase ini bisa berlangsung selama beberapa menit hingga lebih dari 1 jam, tergantung jarak antara bulan dan bumi pada saat terjadi gerhana. Gerhana matahari total hanya bisa dilihat dari wilayah tertentu di bumi yang disebut jalur totalitas. Jalur ini biasanya berupa jalur sempit di daratan atau lautan. Dan kalau kebetulan berada di tempat yang tepat, kamu bisa menikmati pemandangan luar biasa ini. Sayangnya, tidak semua orang cukup beruntung untuk bisa melihat gerhana matahari total. Terkadang, bulan hanya menutupi sebagian matahari. Dalam hal ini, kamu akan melihat bentuk sabit alih-alih matahari yang tertutup sepenuhnya. Itulah yang disebut gerhana matahari sebagian. Dan kalau kamu sangat tidak beruntung, bulan mungkin terlalu jauh dari bumi sehingga tidak bisa menutupi matahari sepenuhnya. Dalam hal ini, kamu akan melihat cincin cahaya matahari yang terang di sekeliling siluet bulan. Itulah yang disebut gerhana matahari cincin. Gerhana matahari adalah salah satu peristiwa langit paling spektakuler yang bisa diamati dari bumi. Manusia telah mengamati dan mempelajarinya sejak zaman dulu. Dan gerhana matahari memainkan peran penting dalam pemahaman kita tentang matahari, bulan, dan bumi. Sebagai contoh, kita memanfaatkannya untuk mengukur dimensi dan jarak bulan serta matahari, mempelajari atmosfer matahari, dan menguji teori relativitas umum Einstein. Gerhana matahari punya peran penting bagi manusia, jadi tidak mengherankan kalau selalu dikaitkan dengan berbagai mitos dan tahayul. Beberapa budaya menganggapnya sebagai pertanda akan datangnya sesuatu yang buruk atau cara untuk berbicara dengan dewa-dewa mereka. Yang lainnya berpikir ini bisa digunakan untuk memprediksi masa depan atau mengusir roh jahat. Semua kepercayaan ini menunjukkan betapa berartinya gerhana matahari bagi manusia. Ada banyak gerhana matahari yang menarik dan berkesan sepanjang sejarah, masing-masing dengan cerita atau makna yang unik. Berikut ini beberapa contoh gerhana matahari paling misterius, keren, atau terkenal. Gerhana Thales adalah salah satu gerhana matahari paling terkenal dalam sejarah. Konon gerhana ini terjadi pada tahun 585 sebelum Masehi dan kabarnya telah diprediksi oleh filsuf Yunani kuno Thales dari Miletus. Menurut legenda, Thales mampu memprediksi gerhana dengan mengamati siklus bulan. Dan prediksinya disebut-sebut membuat orang-orang pada masa itu kagum sekaligus takut. Gerhana Ptolemaios adalah gerhana matahari total yang kabarnya terjadi pada tahun 150 Masehi. Gerhana ini terkenal karena disebutkan dalam tulisan astronomi Yunani kuno Ptolemaios. Dia menggunakan pengamatannya terhadap siklus bulan untuk membuat prediksinya, yang membuat masyarakat pada masa itu tercengang sekaligus khawatir. Gerhana abad ini adalah gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 11 Juli 1991. Gerhana ini terlihat di sebagian besar wilayah Amerika Selatan. Itu menjadi gerhana matahari total terlama di abad ke-20 yang berlangsung selama lebih dari 6,5 menit.
Gerhana piramida adalah gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 20 Maret 2015 dan bisa dilihat dari sebagian wilayah Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Gerhana ini terkenal karena melintas tepat di atas piramida kuno Giza di Mesir, sehingga memberi kesempatan langka bagi para ilmuwan dan turis untuk mengamati gerhana dari lokasi bersejarah ini. Lalu, tentu saja, gerhana Amerika Besar pada tahun 2017. Gerhana matahari total ini dapat dilihat di sebagian besar wilayah Amerika Serikat dari pesisir ke pesisir. Ini adalah gerhana total pertama yang terlihat dari banyak wilayah Amerika Serikat selama hampir 40 tahun dan menarik jutaan pengamat serta diliput secara luas oleh media. Karena peristiwa ini sangat jarang terjadi, jangan sampai kamu melewatkannya. Untungnya, kita punya kalender gerhana matahari yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Gerhana besar Amerika Utara pada tahun 2023 diperkirakan akan terlihat di sebagian besar wilayah Amerika Utara dari Pacific Northwest hingga wilayah Great Lakes. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang dapat dilihat dari Amerika Serikat sejak gerhana Amerika Besar di tahun 2017. Gerhana Andes pada tahun 2024. Gerhana ini diperkirakan akan terlihat di sebagian wilayah Amerika Selatan, termasuk sebagian wilayah Chili dan Argentina. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang terlihat dari Amerika Selatan sejak gerhana abad ini pada tahun 1991. Gerhana Arktik pada tahun 2025. Gerhana ini akan terlihat di bagian kutub utara planet kita, termasuk sebagian Kanada dan Greenland. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang terlihat dari kutub utara selama hampir 100 tahun. Kemudian, gerhana Pasifik pada tahun 2026. Gerhana ini akan terlihat di sebagian Samudra Pasifik, termasuk sebagian Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Perlu dicatat bahwa waktu dan visibilitas persisnya dari gerhana-gerhana matahari ini bisa berubah seiring dibuatnya prediksi yang lebih akurat. Selain itu, beberapa gerhana matahari lainnya juga mungkin terjadi di tahun-tahun mendatang. Jangan lupa memeriksa detailnya di internet. Nah, pertanyaan terpentingnya adalah bagaimana cara kita mengamatinya? Jawabannya dengan sangat hati-hati. Berikut beberapa tips umumnya. Gunakan pelindung mata yang memadai. Jangan pernah melihat langsung ke arah matahari, bahkan saat gerhana. Ini sangat berbahaya bagi penglihatanmu. Untuk mengamati gerhana matahari dengan aman, gunakan pelindung seperti kacamata gerhana matahari berlisensi atau proyeksi lubang jarum. Alat-alat ini memungkinkanmu melihat gerhana tanpa menatap langsung ke arah matahari dan melindungi mata dari efek berbahaya sinar matahari. Cari lokasi pengamatan yang bagus. Untuk dapat pemandangan gerhana matahari terbaik, penting untuk menemukan lokasi yang berada di jalur gerhana dan langit yang jernih. Gunakan kamera atau teleskop. Kalau punya kamera atau teleskop dengan filter matahari, gunakanlah untuk memotret atau mengamati gerhana lebih dekat. Pastikan kamu menggunakan filter matahari untuk melindungi mata dan peralatanmu. Selalu cari informasi terkini. Sangat penting untuk selalu tahu informasi terbaru tentang detail gerhana matahari, termasuk waktu, lokasi, dan jenis gerhana yang akurat. Informasi ini bisa membantu merencanakan pengamatan dan memastikan kamu punya peralatan yang tepat serta persiapan keamanan. Itu saja, simpel kan? Dengan mengikuti tips ini, kamu bisa mengamati gerhana matahari dengan aman dan bijaksana. Dan kalau kamu berkesempatan melihat gerhana matahari, pastikan untuk mengambil beberapa foto dan bagikan dengan teman-temanmu. Ingat, ini adalah pengalaman sekali seumur hidup. ...1994, saat itu gelap, jadi tidak ada yang melihat dua siluet yang membuka pintu keluar darurat dari kompleks kubah kaca di Arizona yang dikenal sebagai Biosphere 2. Mereka bertekad untuk membebaskan 7 orang yang terkurung di dalamnya selama sebulan, mempertaruhkan nyawa mereka atas nama sains. Misi tersebut berhasil, namun mereka harus berhadapan dengan tuduhan masuk tanpa izin dan vandalisme. Pengacau itu adalah Abigail Elling dan Mark Pantillo. Mereka adalah salah satu dari 8 iblis malang pertama yang tinggal di tempat itu sebagai kelinci percobaan. Dan mereka tidak ingin orang lain mengalami kengerian yang sama seperti yang mereka alami.
$150 juta dihabiskan untuk melihat apakah manusia dapat menciptakan kondisi kehidupan yang cocok di planet lain seperti Mars. Untuk melakukan hal ini, para ilmuwan membangun dunia mini dengan lebih dari 3.000 spesies tanaman dan hewan. Biosfer 2 adalah habitat seluas 3 hektar yang tertutup rapat, lengkap dengan hutan hujan mini, pantai pribadi dengan terumbu karang, padang rumput sabana, rawa-rawa, dan bahkan gurun. Antara tahun 1991 hingga 1993, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Kelompok yang terdiri dari 8 orang yang terkurung di dalam itu menyebut diri mereka Biospherians, mengenakan pakaian seperti Star Trek, menanam makanan mereka sendiri, dan menghirup udara mereka sendiri. Mereka memulai dengan harapan tinggi dan sarapan ala hotel bintang 5, namun keadaan berubah menjadi lebih kelam setelah beberapa bulan. Seluruh tim kelaparan dan berubah menjadi oranye. Di Biosfer 1, yang merupakan bumi yang sebenarnya, kamu dapat memesan pizza dalam 2 menit. Tapi di dalam Biosfer 2, mereka membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuat margarita. Mereka harus memanen gandum untuk adonan dan memerah susu kambing untuk keju. Tujuannya adalah untuk benar-benar mandiri, dan mereka menjadi bagian dari atmosfer secara harfiah. Ketika mereka mengembuskan napas, CO2 memberi makan ubi jalar yang mereka tanam, dan ubi jalar itu menjadi bagian dari mereka karena mereka pada dasarnya memakan karbon yang sama berulang kali. Mereka makan ubi jalar begitu banyak sehingga kulit mereka berubah menjadi oranye karena kelebihan beta-karoten. Situasi yang tampak lucu pada saat itu menyoroti masalah besar. Hasil panen di Biosfer 2 sangat mengecewakan dan para kru kelaparan. Mereka menjadi gila karena kelaparan dan saat-saat kemarahan yang tiba-tiba membuat mereka melakukan hal-hal yang patut disesali, seperti mencuri pisang dari gudang bawah tanah. Pada suatu saat, lemari pendingin harus dikunci. Selama 6 bulan pertama, masing-masing dari mereka kehilangan berat badan antara 8 hingga 26 kg. Setiap hari seseorang bertugas menimbang makanan segar untuk juru masak, mencatat informasi tentang nutrisi ke dalam komputer untuk memastikan para kru mencapai target kalori, protein, dan lemak yang direkomendasikan. Awalnya, makanan disajikan secara prasmanan, namun ketika para kru semakin lapar, para juru masak mulai membagi makanan mereka dengan cermat ke dalam porsi yang sama. Makanan mereka kebanyakan ubi jalar, wortel, buah-buahan, dan sesekali daging pada hari Minggu. Diharapkan dapat membuat mereka tetap bertahan selama 80 jam kerja per minggu yang melelahkan dengan kerja fisik yang berat. Para Biospherian meninggalkan setiap waktu makan dalam keadaan lapar, dan mereka terus bermimpi tentang hamburger McDonald's, sushi, Snickers bar, dan kue keju. Udara di sana hampir habis. Seluruh tempat itu benar-benar tertutup rapat dengan kaca dan baja di bagian atas dan lantai baja yang kokoh di bawahnya. Para manajer memastikan untuk memeriksa semua yang masuk agar menghindari bahan sintetis yang mengeluarkan gas berbahaya. Ruang tamu dilengkapi dengan wall dan kayu, dan mereka tidak bisa menggunakan deodoran kimia atau meniup lilin ulang tahun. Biospherians mengandalkan makanan yang mereka tanam dan hutan hujan mini mereka untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, mereka kehilangan oksigen dengan sangat cepat, tenggelam dalam emisi karbon dioksida mereka sendiri, dan yang terburuk, mereka tidak tahu mengapa. Dengan 9 bulan percobaan yang tersisa, kadar oksigen telah turun dari 21% menjadi sekitar 15%, yang terasa seperti tinggal di puncak gunung Fuji. Mereka merasa tidak enak, pada dasarnya menyeret diri mereka sendiri di sekitar biosfer. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan sebuah kalimat tanpa berhenti untuk mengambil napas. Kemudian sleep apnea mulai menyerang, dan beberapa dari mereka terbangun dengan terengah-engah. Untuk menurunkan tingkat karbon di dalam biosfer 2, mereka mencoba beberapa langkah putus asa, seperti menanam tanaman seperti orang gila, mengurangi penyiraman tanah sebanyak mungkin, dan bahkan berhenti mengolah tanah. Tidak ada yang berhasil, jadi semua orang setuju bahwa mereka telah mencapai titik terendah dan meminta bantuan. Truk berpendingin datang untuk memompa oksigen murni ke biosfer 2. Begitu gas mulai mengalir, mereka tertawa terbahak-bahak dan mulai berlarian. Ekosistem menjadi sangat berantakan. Burung kolibri dan lebah madu lenyap setelah beberapa bulan, sehingga tanaman tidak lagi mengalami penyerbukan. Cacing dan tungau menyerang tanaman dan kecoa mengambil alih.
4 spesies kecoa dibawa masuk untuk mendaur ulang bahan organik, tetapi kecoa rumah tangga biasalah adalah penyintas sesungguhnya. Kecoa-kecoa itu entah bagaimana menyelinap masuk dan berkembang biak menjadi ancaman serius bagi tanaman. Pada malam hari, dapur dibanjiri kecoa segera setelah lampu padam. Untuk mengatasi serangan kecoa, kelompok ini mengolesi cangkir kopi dengan pelumas dan menaruh potongan pepaya di dalamnya sebagai umpan. Kecoa-kecoa akan memanjat ke dalam, tetapi mereka tidak bisa memanjat sisi-sisi yang licin untuk melarikan diri. Lapar, kekurangan oksigen, berurusan dengan serangga-serangga, itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Perdebatan sengit menyebabkan gelas dilempar dan orang diludahi. Akhirnya seluruh kelompok terpecah menjadi 2. Mereka berhenti berbicara dan bisa berjalan saling berpapasan di lorong-lorong tanpa melakukan kontak mata. Separuh dari mereka menginginkan lebih banyak makanan dan oksigen untuk melanjutkan penelitian dengan bermartabat. Sementara separuh lainnya percaya bahwa mereka bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari luar, tidak peduli berapapun biayanya. Sebenarnya, ruang yang disegel itu telah dibobol jauh sebelum semua itu terjadi. Hanya 2 minggu setelah mereka masuk ke dalam, seorang biospherian bernama Jane Pointer memotong ujung jarinya dalam sebuah kecelakaan saat memasak nasi. Dr. Missy mencoba menjahit ujung jarinya kembali tapi tidak berhasil, dan jarinya menghitam dalam beberapa hari. Dia pergi ke rumah sakit di luar untuk menjalani operasi dan beberapa jam kemudian, dia menyelinap kembali ke dalam, membawa tas ransel yang penuh dengan persediaan seperti komponen komputer dan film berwarna. Para wartawan baru mengetahui pengiriman diam-diam itu berbulan-bulan kemudian, dan karena itu, banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas seluruh eksperimen tersebut. Media memperlakukan eksperimen ini seperti reality show dengan menyebutnya sebagai hiburan ekologis yang trendy. Berita utama di seluruh dunia membuat seolah-olah mereka berada di ambang kehilangan nyawa. Sampai-sampai keluarga mereka khawatir dan menelepon biospherians untuk memeriksa apakah mereka benar-benar baik-baik saja. Kelompok ini merasa seperti berada di kebun binatang manusia dengan turis-turis yang datang dari jauh untuk mengintip ke dalam kandang kaca. Dalam 6 bulan pertama saja, lebih dari 150.000 orang mengunjungi tempat itu. Biosphere 2 akhirnya menjadi lelucon budaya pop, menginspirasi film komedi berjudul Biodome dan beberapa dekade sketsa lucu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berhenti dari eksperimen dan keluar dari pintu depan. Ya, tidak ada satupun dari para pecinta lingkungan yang ingin menjadi orang pertama yang mengakui bahwa hal ini terlalu berat untuk ditangani. Ditambah lagi, mereka semua masih berharap bahwa mereka bisa memecahkan teka-teki membangun bumi nomor 2. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan 7 ton oksigen yang hilang. Oksigen tersebut telah diserap oleh beton. Meskipun terengah-engah sepanjang waktu mungkin tampak seperti tantangan terbesar yang mereka hadapi, para biospherians mengatakan bahwa belajar bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan tertutup lebih sulit lagi. Sepertinya percobaan itu gagal besar, tetapi kelompok itu belajar banyak pelajaran berharga. Mereka membuktikan bahwa ekosistem tertutup dapat bekerja selama bertahun-tahun. Mereka berkontribusi pada penelitian tentang restorasi terumbu karang dan peternakan. Mereka menunjukkan bahwa produktivitas tinggi dan daur ulang nutrisi penuh dapat dicapai tanpa bahan kimia beracun. Jika kamu bertanya-tanya, ini bukanlah akhir dari kompleks kaca. Misi kedua di dalam Biosphere 2 berlangsung pada bulan Maret 1994. Sekarang, kamu bisa kembali ke awal video untuk memahami bagaimana hal itu berhasil. Apa kita sendirian di galaksi ini? Krik, krik. Benar, kita bisa dibilang sendirian di sini. Tapi apa ada peradaban lain yang mengintai di kedalaman Bima Sakti? Apa mereka punya niat jahat dan jadi ancaman buat kita? Padahal hidup kita aja udah banyak masalah ya. Hey, kita seru-seruan sama hal ini yuk. Beberapa teoris meninjau kembali sejarah dan sikap manusia pada zaman dulu. Nggak ada putri persahabatan di sana. Dengan asumsi mereka kayak kita. Pakai ini buat menghitung kemungkinan penjajah luar angkasa. Mereka yakin ada 4 peradaban jahat di galaksi kita. Keempat peradaban itu memperebutkan dominasi intergalaksi. Atau mungkin mereka pengen main gaple aja. Teknologi mereka mungkin udah canggih, atau mereka baru aja menciptakan versi jahat dari game konsol. Buat tahu kecanggihan budaya mereka dan apa yang harus kita antisipasi, ada cara buat menentukan tingkat ancaman mereka. Metode bernama skala Kardashev menganalisis kemampuan bangsa-bangsa antar galaksi. Dengan 3 level, skala ini meninjau jumlah energi yang bisa diambil peradaban dari bintang mereka, sehingga menentukan level teknologi mereka.
Ini cuma berlaku buat peradaban yang udah pakai komunikasi antar bintang. Jadi, yang masih pakai merpati nggak termasuk ya. Tipe 1 nunjukin mereka bisa manfaatin energi dari matahari, tapi cuma dari alat yang ada di planet mereka, misalnya panel tenaga surya. Tipe 2 berarti mereka bisa menggunakan energi langsung dari matahari, misalnya melalui bola Dyson. Bola Dyson digunakan untuk manfaatin semua energi matahari karena bentuknya mengelilingi bintang itu. Terakhir, tipe 3, peradaban bisa menggunakan semua unsur yang diberikan galaksi. Kekuatannya bukan cuma dari bintang, tapi juga dari lubang hitam, bahkan lubang hitam supermasif sentral. Level ini penting buat nyari tahu kecanggihan peradaban di luar sana. Umur Bima Sakti sekitar 13,6 miliar tahun. Manusia modern baru ada 200.000 tahun lalu, dan kita baru mencapai tipe 1. Ngeri banget ngebayangin waktu makhluk lain udah berkembang. Kita bisa dibilang terlambat sih. Bumi sedikit terlambat karena berada di luar lengan galaksi. Ahli matematika bilang sistem bintang yang lebih terpusat lebih lama berkembang. Kalau gitu, seberapa umum makhluk cerdas lain ada di galaksi ini? Dengan berbagai peristiwa yang bisa memusnahkan bumi, ajaib banget bisa ada bumi seperti sekarang. Berarti unik banget kan? Ada 100 triliun bintang di galaksi kita. Ada 200 miliar planet dengan perkiraan 300.000 eksoplanet yang mampu menyokong kehidupan yang kita tahu. Dari banyak planet yang layak huni itu, gimana kita tahu planet mana yang makhluknya pengen ngirim email kepada kita? Tentu aja, nggak ada yang punya waktu buat ngitung satu-satu. Persamaan Drake bisa ngasih kita perkiraan angka kalau kita ngambil rata-rata dari beberapa faktor kunci. Persamaan ini memecah kriteria berapa banyak planet yang dihuni makhluk cerdas sampai bisa berkomunikasi. Angkanya besar karena banyaknya bintang yang memiliki planet. Dari sana, kita saring lagi ke zona layak huni di tata surya. Zona ini disebut zona Goldilocks karena jaraknya pas, nggak begitu jauh dan nggak begitu dekat dari matahari. Kita kurangi lagi angkanya dengan menghitung planet layak huni yang bisa menyokong kehidupan. Dan dari beragam tempat itu, persamaannya mengambil kemungkinan jumlah makhluk cerdas dan apakah mereka cukup cerdas untuk berkomunikasi. Kriterianya rumit, jadi persamaannya agak sulit dijelaskan. Tapi kira-kira ada 100 juta planet dengan peradaban cerdas. Tapi, kayak sejarah dan kesulitan bumi, peradaban ini juga mungkin mengalami kesusahan. Peristiwa yang mengancam kehidupan harus dimasukkan ke persamaan itu, misalnya asteroid, suar matahari, supervulkan, dan supernova. Mereka juga mungkin aja menghancurkan diri sendiri lewat teknologi, misalnya dominasi kecerdasan buatan atau nanoteknologi, atau dengan merusak ekosistem mereka dan kehabisan sumber daya, atau karena gegabah aja. Kalau kita masukin ini ke persamaan, peradaban yang tersisa mungkin sekitar 15.000. Tapi apa yang mereka mau dari manusia? Kita emang punya banyak materi langka yang mungkin bernilai, siap buat ditambang dan mudah didapat. Selain jumlah air melimpah yang bisa mereka ambil sampai habis, hidrogen juga unsur wajib buat bahan bakar roket. Meskipun unsur-unsur ini nggak langka di galaksi dan bisa diambil lebih mudah dari tata surya atau asteroid yang lebih dekat. Teknologi kita mungkin bikin mereka penasaran. Beragam inovasi di bumi yang diciptakan saat kita berada di negara berbeda membantu ngasih jalur teknologi berbeda di seluruh dunia. Peradaban lain mungkin aja ngambil jalan yang benar-benar beda dan nggak belajar hal seru lain di bumi, misalnya karaoke. Sama halnya kayak sains serapan yang mungkin berkembang di atmosfer berbeda dengan unsur berbeda. Sains mereka sebagian besar akan terpengaruh itu, dan sains kita akan menambah pengetahuan mereka. Lalu, ada satu hal terlangka di galaksi. Bumi bisa menyokong kehidupan. Ini bakal berguna banget buat penjelajah antar galaksi daripada melewati proses lama ngubah planet yang nggak layak huni jadi kayak bumi. Kenapa nggak rebut aja? Dengan markas nyaman, ini bakal jadi tujuan wisata cantik saat mereka lagi istirahat menaklukkan peradaban lain. Untungnya, mereka nggak akan tertarik makan kita atau mungkin nggak akan nafsu buat makan apapun di bumi. Mereka harus punya biokimia dan enzim yang sama buat memproses molekul yang membentuk kita. Phew! Tapi kemungkinan besar sih, mereka pengen menyingkirkan saingan. Ancaman terbesar mereka adalah apapun yang menyulitkan dominasi mereka.
Tapi sebelum kamu terlalu takut sama peradaban jahat ini, kemungkinan ini diambil dari perilaku manusia. Mungkin aja makhluk di luar sana nggak punya atau menghindari emosi manusia. Misalnya, kapasitas marah mereka mungkin terbatas, atau mereka bisa aja nggak punya kemampuan untuk itu. Sejarah tempat mereka beda banget sama tempat kita, jadi mereka mungkin aja terlalu percaya dan malah kita yang jahat. Tapi mereka juga mungkin nggak punya empati dan ciri positif lainnya yang kita punya. Semoga aja mereka cuma punya sifat baik kita ya. Untungnya, ada satu hal besar yang misahin kita dari hal lain. Galaksi kita itu gede banget, dan kalau mau kemana-mana tuh jauhnya minta ampun, bahkan ke tata surya sekalipun. Benda tercepat yang pernah kita kirim keluar angkasa adalah probe Galileo yang melaju sampai 170.000 km per jam. Tapi tetap aja butuh 72.000 tahun buat sampai ke sistem bintang terdekat, Alpha Centauri. Probe dengan pemandu laser yang baru diusulkan bisa mencapai 1/5 kecepatan cahaya. Jadi cuma butuh 20 tahun perjalanan. Pada skala lebih besar, Bima Sakti memiliki diameter lebih dari 150.700 tahun cahaya. Kalau sebuah peradaban punya kecepatan cahaya, mereka butuh ratusan ribu tahun buat pergi dari satu sisi ke sisi lain. Dengan jarak yang jauh di antara segelintir peradaban, satu-satunya kontak yang berhasil adalah lewat perjalanan antar bintang yang canggih. Tapi untuk menempuh perjalanan sepanjang itu, semakin besar massa yang dikirim, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Jadi, kemungkinan sih yang dikirim nggak begitu besar. Tapi mereka bisa aja ke sini cepat banget pakai pesawat kecil dengan kemampuan mematahkan hukum kecepatan kosmis. Mereka mungkin aja udah sampai di sini, ngawasin kita dari dekat, atau lagi nonton Netflix. Mereka butuh teknologi yang super canggih, dan secara teori, jumlah spesies yang punya ini cuma 2 dari 15.000. Artinya, ada 0,01% kemungkinan peradaban jahat mampu mendatangi kita dalam waktu dekat. Kalau mereka tahu kita di sini dan mereka pengen sesuatu dari kita, mereka butuh ribuan atau mungkin jutaan tahun buat sampai sini. Jadi, kita masih bisa santai. Nonton sisi terang lagi Malam ini cerah dan kamu keluar melihat bintang. Bima Sakti sendiri tampak sangat besar. Kamu memeriksa ponselmu dan menemukan bahwa galaksi tempat kamu berada saat ini memiliki lebar 100.000 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, 1 tahun cahaya aja udah jauh banget. Dibutuhkan 4,2 tahun cahaya untuk pergi dari bumi ke Proxima Centauri yang merupakan bintang terdekat dengan planet kita selain matahari. Jadi, 100.000 tahun cahaya itu jauh dari yang bisa dipahami oleh manusia biasa, dan itu baru satu galaksi. Masih banyak lagi galaksi lain di luar sana. Nah, dari data ini, tampaknya sangat tidak mungkin kalau kita adalah satu-satunya bentuk kehidupan yang ada, kan? Tapi kenapa kita belum pernah menemukan bentuk kehidupan lain sejauh ini? Mari kita luruskan satu hal, kehidupan di luar bumi nggak selalu berarti tentang makhluk hijau. Bisa juga berarti mikroorganisme, bakteri, dan tanaman yang dapat ditemukan di planet lain. Sebenarnya ada spektrum besar kemungkinan kehidupan di planet lain, dan dengan mempertimbangkan bahwa ada 50 miliar planet di Bima Sakti, sangat kecil kemungkinannya cuma ada kita di alam semesta yang luas ini. Seperti apa kehidupan di planet lain? Inilah yang telah kita cari tahu selama bertahun-tahun. Yuk coba pikirkan bareng-bareng. Sebuah planet mungkin tidak memiliki kehidupan saat ini, tapi bisa jadi planet itu memiliki jejak-jejak bahan organik atau fosil yang berarti ada makhluk hidup yang pernah hidup di sana. Bisa juga ada planet di luar sana yang memiliki kehidupan dengan biokimia kompleks yang berarti planet itu bisa memiliki fauna seperti yang kita miliki di bumi, meski mungkin nggak sama. NASA menciptakan ilmu khusus yang didedikasikan untuk mempelajari bentuk-bentuk kehidupan di luar bumi. Ilmu ini disebut astrobiologi. Sejak badan antariksa ini didirikan pada tahun 1958, tidak butuh waktu lama untuk memulai mencari kehidupan di luar bumi. Mereka segera menyusun rencana aksi. Pertama, mereka perlu memahami bagaimana kehidupan di bumi terbentuk, dan kedua, bagaimana kehidupan bisa terbentuk di planet lain.
Kali pertama NASA mencoba mencari kehidupan di luar angkasa adalah pada tahun 1976. Pendarat Viking meluncur ke luar angkasa menuju Mars dan ada harapan besar bahwa manusia akan menemukan bukti pertama adanya kehidupan di luar bumi. Sayangnya pendarat itu kembali dengan gambar-gambar planet yang tampak tandus dan suram dan para ilmuwan sangat kecewa. Kesimpulan ilmiah mengenai apakah kehidupan bisa dideteksi di sana masih membingungkan. Tapi kamu harus tahu apa yang kamu cari untuk bisa menemukannya kan? Kegagalan misi Viking telah memicu perdebatan hangat di antara para ilmuwan NASA untuk mendefinisikan apa arti kehidupan yang sebenarnya. Dan itu juga menarik perhatian mereka pada sebuah detail kecil tapi sangat penting. Wahana antariksa yang berangkat dari bumi biasanya mengangkut mikroorganisme dan bakteri secara nggak sengaja karena bakteri-bakteri tersebut menempel pada wahana itu. Ternyata bakteri-bakteri ini bisa mencemari sampel yang diambil para ilmuwan, jadi mereka perlu mempertimbangkan hal ini. Semua ini membuat ekspedisi Mars mundur dari rencana jangka pendek NASA, muncullah pertanyaan baru yang menjadi prioritas utama. Apa saja jenis dan tahapan kehidupan yang bisa diidentifikasi oleh program antariksa? Para ilmuwan mungkin pernah menemukan kehidupan di planet lain, tapi mereka tidak bisa mengidentifikasinya sebagai kehidupan. Itulah sebabnya NASA mulai mempelajari planet kita sendiri dengan lebih baik. Mereka mempelajari segalanya, mulai dari bentuk kehidupan purba yang hidup miliaran tahun lalu, hingga makhluk hidup yang berkeliaran di planet kita saat ini. Mereka paham bahwa pencarian harus dilakukan ke dalam dan juga keluar. Mari kita lihat perkembangan kehidupan di bumi sejak awal. Bayangkan bahwa perkembangan ini diwakili sebagai sebuah tangga dan setiap tahap perkembangannya adalah anak tangga yang lebih besar. Pertama, kita akan melihat kimia dasar, sebuah elemen kimia lepas seperti yang kita lihat dalam tabel periodik. Namun, elemen ini perlu menyusun dirinya sendiri ke struktur yang lebih kompleks untuk dapat mereplikasi diri, berubah, dan berevolusi. Hal ini akan terjadi pada anak tangga kedua, di mana kita mulai melihat pembentukan organisme mikroskopis. Di anak tangga ketiga, sel-sel ini bergabung menjadi makhluk multiseluler yang memungkinkan adanya kompleksitas dan variasi yang lebih banyak. Anak tangga di atas menghasilkan spesies yang dapat berevolusi dengan otak besar, memungkinkan penggunaan alat, budaya, dan pengetahuan bersama. Disitulah manusia berada. Melihat tangga ini, orang mungkin bertanya, jadi apa yang dibutuhkan organisme multiseluler untuk berevolusi menjadi manusia yang sempurna? Inilah yang disebut dengan filter besar. Ini adalah lompatan evolusi besar yang membutuhkan banyak usaha dan kondisi lingkungan yang sempurna untuk mewujudkannya. Dan mengingat bahwa kita belum pernah mendengar tentang peradaban lain di luar sana, mungkin cuma kita yang mampu melakukan lompatan ini. Lagi pula, seberapa besar kemungkinan kita bisa menemukan kehidupan di luar bumi yang mirip dengan kita? Hal ini bergantung pada seberapa banyak planet yang ada di luar sana di zona Goldilocks bintangnya, yaitu area di sekeliling bintang di mana air bisa berwujud cair. Dan karena bintang-bintang ini memiliki berbagai macam ukuran dan bentuk, maka zona ini berbeda bagi setiap sistem bintang. Tapi itu bukan satu-satunya kriteria yang kita tahu untuk bisa mengetahui adanya kehidupan. Kita biasanya mencari 3 hal untuk mendeteksi kehidupan: air dalam bentuk cair, metana, dan oksigen. Air memungkinkan komponen-komponen kimiawi bercampur dan bergabung membentuk makhluk multiseluler. Metana dihasilkan dari proses penguraian yang dilakukan oleh bakteri, dan oksigen adalah produk sampingan dari respirasi tanaman. Ini adalah beberapa tanda yang diprogram untuk dicari oleh teleskop James Webb. Teleskop James Webb memiliki tujuan ambisius yang dapat merevolusi ilmu pengetahuan antariksa. Prioritas utamanya adalah mendeteksi bentuk-bentuk kehidupan dengan mempelajari galaksi-galaksi kecil yang mengorbit Bima Sakti. Teleskop ini juga akan mencari bintang-bintang tertua di alam semesta dan mencoba mengumpulkan data tentang asal-usul alam semesta itu sendiri. Luar biasa ya! NASA bertaruh pada 2 variabel dengan teleskop baru ini. Pemindaian menyeluruh terhadap apa yang disebut eksoplanet alias planet dari luar tata surya dan pencarian ekstremofil, jenis kehidupan yang menyukai lingkungan ekstrem.
Ekstremofil pertama kali ditemukan di bumi pada tahun 1960-an, ditemukan di dasar laut di dekat Kepulauan Galapagos. Para ilmuwan menemukan mikroorganisme yang hidup di dekat ventilasi hidrotermal yang tersebar di dasar laut di bagian dunia tersebut. Berkembang pesat di tempat-tempat seperti ini dengan suhu ekstrem lebih dari 370 derajat Celcius membutuhkan ketangguhan yang serius. Bayangin aja panasnya. Penemuan ini merupakan titik balik bagi bidang astrobiologi karena para ilmuwan memahami bahwa kehidupan bisa bertahan dalam kondisi yang sangat keras, mirip dengan atmosfer yang ada di beberapa eksoplanet. Tapi kehidupan mungkin saja muncul di lingkungan kita sendiri kalau kita cukup beruntung. Dipandu oleh moto ikuti air mengalir, NASA meluncurkan 2 misi penting di dalam tata surya kita yang dapat berkontribusi besar dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Kamu ingat Jupiter kan? Planet gas raksasa yang punya bulan bernama Europa. Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan kalau Europa memiliki lautan yang tersembunyi di balik lapisan kerak es. Dan masih ada lagi, menurut penelitian, air di Europa itu asin sama seperti air yang ada di bumi. Europa adalah pesaing besar untuk mendeteksi kehidupan, tapi misi Europa Clipper tidak bertujuan untuk mengidentifikasi hal ini. Sebaliknya, Europa Clipper akan mengorbit bulan itu dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kondisi atmosfernya. Misi lain yang juga akan mengorbit bulan adalah Dragonfly, sebuah octocopter yang akan menjelajahi bulan Saturnus, Titan. Peluncurannya diprogram untuk tahun 2027 dan baru akan tiba di orbit Titan sekitar tahun 2034. Wahana ini akan mengambil sampel dan memeriksa serangkaian lokasi yang menjanjikan di sekitar bulan es Saturnus dan siapa tahu bisa menemukan informasi baru mengenai kehidupan ekstraterestrial. Kita lihat aja bagaimana nanti, tapi menurutku sih kita udah selangkah lagi menuju penemuan besar. Tahu nggak sih, manusia adalah makhluk luar angkasa yang sebenarnya loh. Kita lahir dan berasal dari luar angkasa. Nah, supaya manusia bisa menghuni bumi, persyaratannya sangat banyak plus rumit. Salah dikit aja, bisa-bisa kita nggak akan ada di sini. Tapi nyatanya, sampai detik ini kita masih ada di bumi. Agar bisa tetap bertahan hidup, kita dan makhluk luar angkasa lain yang mungkin ada di luar sana harus hidup di planet pengorbit bintang putih kekuningan, jadi bukan bintang merah maupun biru. Bintang biru sangat cepat terbakar dalam kurun waktu jutaan tahun dan para penghuninya nggak akan sempat berevolusi. Padahal proses evolusi biasanya berjalan sangat lambat hingga akhirnya para makhluk cerdas mulai bermunculan. Bintang biru juga biasanya akan membesar lalu berubah menjadi merah saat runtuh dan meledak. Akibatnya, peradaban yang ada di dekatnya nggak akan bisa berkembang. Bintang merah memang paling sering dijumpai sampai saat ini, tapi prospeknya kurang bagus bagi peradaban cerdas di sekitarnya. Bintang merah sangat dingin dan redup, sehingga posisi planet yang mampu mengembangkan kehidupan harus sangat mepet dengan sang bintang. Akibatnya, planet ini akan terpapar radiasi sinar X kuat dan mematikan. Meskipun jumlahnya paling banyak dan planet pengorbitnya juga melimpah, bintang merah digolongkan sebagai area terlarang untuk menaungi kehidupan cerdas dan beradab seperti manusia. Nah, berarti yang tersisa cuma bintang kekuningan dan jumlahnya sekitar 10% dari total bintang di alam semesta. Namun begitu, ada hal penting yang harus dipenuhi. Sebelum kita meneliti kemungkinan adanya kehidupan cerdas di sekitar bintang kekuningan, yaitu bintang tersebut harus berasal dari generasi ketiga. Bintang generasi ketiga punya zat kimia yang cukup beragam sehingga mampu mempertahankan bentuk kehidupan yang lebih maju. Setiap kali bintang meledak akan terbentuk unsur yang lebih berat dan kompleks. Ledakan ini kemudian melepaskan semua unsur hingga akhirnya bergerak ke nebula. Gravitasi di dalam nebula perlahan ngebentuk generasi berikutnya dan proses ini terjadi berulang kali. Tulang dan gigi kita perlu kalsium agar tetap terjaga. Otak kita memerlukan zinc untuk menghasilkan sinyal elektrokimia agar kita bisa bergerak, ngerasain sensasi, dan berpikir. Darah kita juga memerlukan zat besi, makanya tubuh kita perlu terbentuk di sekitar bintang kuning generasi ketiga. Hebatnya lagi, bumi kita punya berbagai unsur di alam semesta dan totalnya ada 94 unsur yang terbentuk secara alami, mulai dari hidrogen sampai plutonium. Mungkin karena itulah kita hidup di bumi. Selain itu, matahari kita berupa katai kuning generasi ketiga.
Loh, memangnya kenapa kuning? Bintang kuning bisa sangat stabil saat terbakar oleh fusi nuklir, intensitas cahayanya juga nggak berubah secara drastis selama miliaran tahun. Kalau intensitasnya sampai berubah 6% aja, suhu bumi akan acak-acakan sehingga nggak akan bisa lagi menopang kehidupan yang maju. Nah, untungnya bumi kita berada di zona Laik Huni di sekitar matahari. Di zona ini, air dalam wujud cair bisa tetap ada, tapi kita masih perlu syarat lain agar kehidupan cerdas di luar angkasa bisa terbentuk, yaitu planetnya sendiri. Studi terbaru dengan teleskop Kepler mengungkapkan 1/4 bintang Katai Kuning diperkirakan memiliki planet mirip bumi di zona Laik Huninya. Angka ini memang masih jadi perdebatan dan mungkin kisarannya berada di angka 1 dari 33 bintang Katai Kuning. Tapi tetap aja kan, jumlah planet pengorbit bintang kuning di zona Laik Huni terbilang banyak. Nah, kita perlu mikirin faktor penting kedua tadi, yaitu planetnya sendiri. Planet yang bisa ngebentuk peradaban cerdas pasti punya banyak ciri khas yang nggak mungkin diperoleh satu persatu, apalagi dalam kombinasi. Yang terpenting, planet tersebut harus punya sistem perlindungan dari bintang yang diorbit. Karena cahaya bintang dihasilkan dari fusi nuklir di bagian inti, gas di sekitar korona matahari tertiup keluar angkasa dalam bentuk angin surya. Satelit Amerika Serikat secara berkala mengamati kekuatan angin surya yang sebagian besarnya berupa inti hidrogen terionisasi, kemudian dialiri listrik bersama dengan sedikit inti atom dari berbagai unsur lain di matahari. Bumi kita nggak secara langsung dilindungi oleh atmosfer, tapi magnetosfer telah menghentikan atau membelokkan angin surya berbahaya. Aurora akan terbentuk saat angin surya tertarik ke kutub magnet bumi, lalu menerangi udara di atmosfer atas seperti lampu neon. Tanpa magnetosfer di sekelilingnya, semua planet akan terpanggang oleh hujan inti hidrogen terionisasi dari sang bintang meski berada di zona Laik Huni. Planet yang bisa menopang kehidupan harus punya magnetosfer yang cukup kuat agar bisa membelokkan angin surya. Dan nggak semua planet di tata surya kita punya pelindung ini. Raksasa gas seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus memang punya magnetosfer, tapi di dalamnya nggak ada bentuk kehidupan. Di antara planet berbatu, cuma Bumi dan Merkurius yang punya magnetosfer. Di Merkurius pun kandungannya terlalu lemah sehingga nggak mampu menghentikan angin surya. Apalagi lokasinya sangat mepet dengan matahari. Perisai lain yang mampu melindungi bumi dari matahari adalah atmosfer. Ketebalannya sekitar 483 km dan sebagian besarnya cuma terkonsentrasi sejauh 16 km dari permukaan bumi. Atmosfer mampu melindungi makhluk hidup di bumi dari radiasi ultraviolet matahari dan sinar X. Gas ozon atau 3 atom oksigen yang terikat menjadi molekul gas raksasa di atmosfer atas menghalangi sebagian besar radiasi ultraviolet sebelum mencapai tanah. Planet Mars yang atmosfernya 1000 kali lebih tipis dari bumi nggak memiliki ozon, emisi ultravioletnya juga telah meradiasi seluruh permukaan planet. Padahal sebuah planet harus bisa menghentikan radiasi ultraviolet dari bintangnya, sehingga komposisi atmosfernya sangat menentukan terbentuknya kehidupan yang cerdas. Mungkin sudah ada pelindungnya, tapi terdiri dari campuran zat langka dan membahayakan. Sebagian permukaan planet harus padat supaya bisa dipijaki dan dilalui. Planet ini juga harus punya kerak. Peradaban di bawah air atau di atmosfer planet lain cuma ada di dalam fiksi. Di dalam kerak ini juga harus ada lempeng tektonik yang terus bergerak. Pergerakan lempeng tektonik akan menghasilkan subduksi kerak. Nah, subduksi ini terjadi saat lempeng tektonik menunjam atau menggeser lempeng lain, kemudian membawa materi baru ke permukaan planet. Perubahan bahan kimianya bisa mencegah terjadinya keseimbangan sifat kimia karena nggak ada satupun yang bersifat reaktif. Gempa dan gunung berapi juga berkontribusi pada proses perubahan geokimia. Iya, kedua bencana ini juga punya kelebihan. Subduksi lempeng tektonik juga penting bagi kehidupan planet. Di Mars nggak ada aktivitas tektonik. Begitupun dengan Venus dan Merkurius. Padahal di Merkurius ada lempeng tektonik besar, tapi nggak ada aktivitas tektonik selain penyusutan kecil. Di kedua planet ini nggak ada kehidupan, terutama karena di situ nggak ada reaktivitas geokimia oleh subduksi tektonik. Lalu ada juga bulan sebagai satelit alami kita. Rasanya kok agak berlebihan ya kalau kita menganggap kehidupan di bumi tetap ada berkat bulan semata. Meski begitu kontribusinya memang sangat penting. Gravitasi bulan saat bergerak bersama bumi di luar angkasa nggak cuma mempengaruhi pasang surut air laut, tapi juga membantu rotasi bumi untuk menggerakkan magma di bawah sana.
Gerakan magma di perut bumi mempengaruhi pembentukan magnetosfer karena banyak mengandung logam. Jadi bulan selalu mengamankan kita di luar angkasa dengan membantu bumi menjadi geodynamo lalu menghasilkan magnetisme. Bulan merupakan satelit terbesar di tata surya kita kalau dibandingkan dengan planet primer yang dikelilinginya. Banyak orang menganggap sistem bumi dan bulan sebagai planet ganda, tapi bukan itu fokus kita saat ini. Bulan juga menstabilkan bumi kita agar kehidupan di dalamnya tetap aman. Karena posisinya terkunci secara gravitasi dengan bumi, bulan berfungsi sebagai tiang penyeimbang bagi para peniti tali. Makanya bumi nggak terlalu banyak goyang dibandingkan dengan planet lain. Nah, goyangan ini dinamakan dengan librasi. Kalau bumi bergoyang seperti Mars atau Saturnus, kondisi cuaca akan sangat kacau balau dan kita nggak akan bisa bercocok tanam. Kondisi astronomi langka plus unik ini saling bersinergi agar bumi bisa ditinggali manusia. Kriteria selain faktor astronomi seperti faktor evolusi, biologis, dan kimiawi juga diperlukan agar kehidupan di bumi bisa terbentuk. Kemungkinannya bisa berlipat ganda, tapi yang jelas kita sangat beruntung telah mendiami bumi. Malah bisa dibilang kita ini telah diberi anugerah yang sangat berharga. Dengan memperhitungkan semua kemungkinan yang ada, sepertinya kok nggak ada ya tempat lain di alam semesta ini yang sebagus bumi.